Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya. Saya ingin men-share ya beberapa emiten akan membagikan dividen nih setelah libur puasa ya, atau tepatnya dari di antara tanggal 26 sampai tanggal 28. Ada sekitar 12 emiten ya. Kita mulai dari pertama ini. Saya urutin ya dari yang dividen yieldnya paling kecil sampai ke paling besar. Jadi pertama ini ada perusahaan Global Success Solusi, kodenya RANS ya. Ini perusahaan startup penyedia perangkat lunak, akan membagikan dividen ya. Come date-nya itu tanggal 28 April. Kecil lah ini secara rupiah, 0,3 perak. Harga sahamnya per tanggal 15 April itu 155, jadi dividen yieldnya sekitar 0,2%. Perusahaan ini baru IPO di September 2021 ya, jadi baru pertama kalinya membagikan dividen. Lalu kalau kita lihat net income ya, itu sempat minus ya di tahun 2021, tapi di tahun 2022 ya sudah menghasilkan ya profit. Oke, kita lanjut ke emiten nomor 2 ya, MKTR nih, Mentobi Karya Tama Raya, yang bergerak di bisnis kelapa sawit ya. Come date 27 April, dividennya 1 perak saja. Harga sahamnya saat ini 200 rupiah. Jadi dividen yieldnya juga kecil ya, 0,5%. Ini juga perusahaan baru IPO ya, masih anget, 8 November 2022 ya. Mungkin ada dari Anda yang sempat beli IPO-nya ya. Jadi baru pertama kali memberikan IPO, lalu revenue dan net income-nya bisa dilihat naik ya dari 148 miliar tahun 2021 menjadi 15 miliar, meningkat menjadi 61,5 miliar ya. Cukup fantastis kenaikannya, 4 kali lipatnya profitnya. Oke, kemudian pilihan ketiga ya, perusahaan cat ya, Avian dengan kode Avia. Come date-nya sama 28 April, dividennya 11 perak. Harga sahamnya terakhir 18 April itu 557 rupiah, sehingga dividen yieldnya 1,93%. Ini rutin ya, dari tahun lalu juga sudah membagikan dividen ya. Kalau di Mei 11 tahun lalu itu 8 perak, sekarang naik sedikit ya di tahun 2003, 11 perak. Oke. Kemudian net income bisa dilihat di sini ya. Pendapatannya juga naik ya dari tahun 19. Tapi kalau dibandingkan 21 dibandingkan 22, tahun 22 itu turun sedikit ya. Profitnya juga turun sedikit. Oke, kemudian berikutnya ini perusahaan pelayaran ya, Temas ya. Come date 27 April, dividensnya 80 rupiah. Harga sama 2.900, jadi ada dividen yield sekitar 2,76%. Bisa dilihat ya historinya Temas ini sejak tahun 2020 rutin ya memberikan dividen. Oke, sebelum tahun 2020 ya kadang ngasih ya, kadang enggak ya. Oke, bisa dilihat juga total revenue itu naik ya. Tapi net income-nya net income juga naik ini ya. Naik cukup banyak ya. Oke, selanjutnya ini dari finance ya, bank BTPN juga akan membagikan dividen come date 28 April. Dividensnya sekitar 76,8 rupiah, harga saham 2.520, sehingga dividen yieldnya sekitar 3,05% ya.
Ini udah lama ya nggak ngasih dividen ya, sejak terakhir tahun 2018. Nah, tahun ini dia membagikan dividen kembali. Berikut juga net income-nya sudah membaik ya. Ketika tahun 2020 dia sempat turun ya, mungkin faktor pandemi, tapi sekarang sudah meningkat ya. Dan terakhir 2022 profitnya 3,1 triliun net income ya. Lalu berikutnya ya, dari perusahaan lab nih, lab kesehatan ya, Prodia dengan kode PRDA. KMDT 28 April, dividendnya Rp237, harga saham terakhir 5.900 ya. Dividen yieldnya lumayan ya, sekitar 4%. Prodia juga ini emiten yang rutin ya. Sejak dia IPO tahun 2016 dia rutin membagikan dividen. Dividendnya agak turun ya dibandingkan tahun lalu ya. Mungkin karena ketika pandemi ya, bisa dilihat ya, tahun 2021 revenue dan net income-nya itu tinggi sekali ya. Di tahun 2022 performance-nya agak turun. Mungkin karena pandemi juga sudah berakhir ya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan di subscribe, like ya, dan share ya. Nanti akan rutin ada cuplikan ya, berita-berita ekonomi maupun saham di channel ini. Oke, selanjutnya tadi ada BTPN. Ini bagian dari bank syariahnya ya, BTPS. KMDT 27 April akan membagikan dividen Rp92,5 ya, sehingga dividen yieldnya itu sekitar 4,09%. BTPS ini juga rutin ya membagikan dividennya sejak tahun 2020. Oke, kemudian berikutnya ini Astra Otopart Auto ya, yang akan membagikan dividen Rp88 ya, tepat setelah libur lebaran ya, KMDT 26 April. Dividennya 4,63%. Oke. Auto juga rutin ya membagikan dividen tiap tahunnya. Ya, dimana tahun 2022 ya profitnya itu 1,3 triliun ya, dibandingkan tahun 2021 yang hanya 611 miliar. Berikutnya dari anak usaha Garuda nih, Garuda Food, Mulia Bogaraya dengan kode emiten Keju. KMDT 7 April, dividen Rp75, sehingga dividen yieldnya jika memakai harga 18 April itu sekitar 5,64%. Sejak IPO dari tahun 2019 juga rutin membagikan dividen ya. Oke, bisa dilihat revenue dan income historinya. Lalu kembali ke emiten bank ya, OCBC ya, dengan kode emiten NISP, di mana akan membagikan dividen Rp58, KMDT 26 April. Harga saham sebelum libur lebaran ini 845, sehingga dividen yieldnya 6,86%. Nah, ini gede ya, lebih besar dari deposito ya. Cukup menarik. NISP ini juga tahun lalu membagikan dividen ya 22, tapi sekarang naik 2 kali lipatnya, hampir 3 kali lipatnya menjadi 58. Nah, berikutnya ini emiten Bank Jatim ya, BJTM, yang sudah terkenal tiap tahun membagikan dividen ya, dengan dividen yieldnya mirip-mirip ya tiap tahunnya ya, sekitar 7%-an ya. Nah, tahun ini dia akan membagikan dividen Rp53,09, sehingga dividen yieldnya jika menggunakan harga terakhir ya, 18 April itu sekitar 7,43%. Dan bisa dilihat di sini
rutin ya, selalu membagikan dividen. Jadi buat yang ingin leha-leha gitu ya, terus dapat return sekitar 7%, 6-7%, nah ini pilihan yang cukup menarik ya. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli sebuah saham. Oke. Kemudian berikutnya UNTR ya, yang akan memberikan dividen jumbo ya, come date 27 April. Dividen sebesar 6.185. Jadi dividennya besar nih ya, 19,9%. Ya, UNTR ini juga rutin memberikan dividen. Oke. Ini emiten terakhir ya sampai tanggal 28 April. Nanti di video berikutnya akan ada summary emiten yang akan memberikan dividen di bulan Mei ya. Jangan lupa silakan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih.